Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arzalia Citra dengan NIM 2057101. Dan saya Umi Malia Putri Rizky dengan NIM 205711019. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bidang-bidang dalam bimbingan dan konseling. Untuk penjelasannya silakan simak video berikut ini. Bidang bimbingan konseling yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi. Bidang bimbingan pribadi ini merupakan bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan darinya secara realistik. Adapun tujuan dari pelayanan bimbingan pribadi yang pertama yaitu mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi. Kemudian yang kedua yaitu individu mampu mengatasi, mengambil sikap dan memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu individu mampu mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani dan pengisian waktu luang. Bidang-bidang dalam bimbingan konseling selanjutnya yaitu bidang bimbingan sosial. Bidang bimbingan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya yang lebih luas yang dilandasi dengan budi pekerti, tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Adapun tujuan dari bidang bimbingan sosial yang pertama yaitu agar individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan dalam masalah sosial. Bimbingan sekolah. Bidang bimbingan sekolah adalah bidang yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan kemampuan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau untuk terjun ke lapangan pekerjaan tertentu. Aspek-aspek bimbingan belajar. Yang pertama, pengenalan kurikulum. Yang kedua, pemilihan jurusan. Yang ketiga, cara belajar yang tepat. Dan yang keempat, perencanaan pendidikan. Tujuan bimbingan belajar. Tujuan bimbingan belajar secara umum adalah membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Sedangkan tujuan bimbingan belajar secara khusus adalah agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah belajar. D. Bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada individu untuk dapat merencanakan dan mengembangkan masa depannya berkaitan dengan dunia pendidikan maupun dunia karir yang ditunjukkan untuk mengenal potensi diri, mengembangkan dan memantapkan pilihan karir. Tujuan bimbingan karir adalah agar siswa mampu memahami, merencanakan, memilih, menyesuaikan diri, dan mengembangkan karir tertentu setelah mereka selesai dari pendidikannya. Hal ini berarti bimbingan karir tidak secara langsung membantu siswa untuk berkarir, tetapi lebih banyak bersifat informasi. Demikian penjelasan dari kami tentang bidang-bidang dalam bimbingan konseling. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.